faidah lagi. Dari mana pendalilan bahwa kita hanya menetapkan untuk Allah saja 3 sifat tadi? Tidak boleh diberikan kepada Fir'aun di saat dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Tidak boleh. Tidak boleh diberikan kepada para jin dan syaitan, terutama orang-orang yang melaksanakan pesugihan, kepada Nyi Blorong, kepada Nyi Roro Kidul, kepada siapa saja. Maka meminta rizki hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tidak kepada perjanjian dengan syaitan, iblis. Maka di sini yang menjadi pendalilan mana penetapan 3 perkara ini hanya untuk Allah, tidak kepada makhluk. Di sini kita agak sedikit masuk kepada qawaid lugawiyah. Maka idza qila lana aina dalil annal amra wal khalq wal mulk lillahi wahdah faqat wala yajuz li ay makhluk an yusyarikahu fi hadhihi sifah ar-rububiyyah. Mana dalil tentang 3 perkara ini, al-amr wa tadbir wal mulk wal khalq, hanya untuk Allah, just for Allah, He is the one and only. Mana dalilnya? Perhatikan di sini pendalilannya dari segi ilmi nahwi. Al-jawab di Al-Qur'an tadi di surat Al-A'raf, Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Maka lafaz ala lahul khalqu wal amru. Wa kadalika di surat Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di dalam surat Al-Maidah, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna. Intabihu dari 3 ayat ini. Semua di sini menjadi pendalilan bahwa sifat rububiyah yang 3 tadi, al-amr wal khalq wal mulk, hanya diberikan untuk Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada jin, manusia, nabi, malaikat, dan yang lainnya. Mana pendalilannya? Ucapan Allah di dalam ayat yang kami sebutkan tadi, lahu al-khalqu wal amru. Maka apa i'rab lahu al-khalqu wal amru? Maka lahu i'rabnya lam harfi jar, dan dhamir ha lahu mabni ala dham fi mahalli jar, idan jar wa majrur. Lahu jar wa majrur, muta'alliq bi khabar muqaddam, dia didahulukan menjadi khobar. Lima dali annahu syibhul jumlah, dan telah kita pelajari di pelajaran nahwu di mutamimah dan yang lainnya, syibhul jumlah minha jar wa majrur wa minha mudhaf mudhaf ilaih, yajuz fi i'rabihi khobar wa yajuz an yataqaddama min al mubtada, dan dia bisa didahulukan dari mubtada'nya. Maka di sini i'rabnya lahul khalqu wal amru, lahu jar majrur sibul jumlah khobar muqaddam. Lalu al khalqu mubtada muakhar. Ala lahul khalqu wal amru. Al amru ma'tuf kepada al khalqu, sama-sama mutaakhir dari khobarnya. Maka di sini menjadi pendalilan dari segi ilmu lugatil arabiyah, terutama balaghah, di saat kuddima al mutaakhir yufidu bihi at-takhsis. Al qaidah taqul fi ilmil balaghah, idza kuddima ma yastahiqu bihi ta'khir yufidu at-tahsir. Jika didahulukan ataupun dikedepankan yang seharusnya dia di belakang, kemudian dikedepankan, maka memberi makna tahsir, memberi makna limited, memberi makna batasan. Maka ucapan Allah, ala lahul khalqu wal amru, maknanya
tidak sembarangan. Maknanya hanya untuk dia saja al-khalqu penciptaan, wal amru dan pengaturan dari makhluk-makhluknya. Hanya untuk dia, itu kita terjemahkan. Karena apa? Lahu harusnya khobar, muakhir. Qudima minal mubtada, dikedepankan dari mubtadanya. Idza nastati an naqul, asal kalimah apa? Al khalqu wal amru lahu. Itu asalnya. Bahwa penciptaan dan pengaturan bagi Allah. Itu kita katakan misalnya asal dari mubtada dan khobar. Maka al khalqul mubtada dan al-amru ma'tuf kepada mubtada, lahu baru jar majrur khobarnya dari mubtada. Huna idza kana jumlah seperti ini tidak memberikan makna tahsir di ilmil balaghah, tidak memberikan makna batasan hanya dia saja, tidak. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihi dengan dikedepankan al-khobar minal mubtada. Ala lahul khalqu wal amru. Maka tidaklah kecuali bagi dia penciptaan, amal amru ma'tuf ila al khalqu, bukan mubtada muakhar tetapi ma'tuf ila al khalqu. Maka dari dua pendalilan di sini al khalq dan amr hanya untuk Allah. Itu artinya diberikan makna tahsir hanya untuk Allah. Maka ini pendalilan al-khalq wal amr hanya untuk Allah. Lalu mana pemilikan? Kan tinggal satu lagi tadi al-amr wal khalq hanya untuk Allah. Kepemilikan mana? Di dalam ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid. Lahu mulkus samawati wal ard. Maka sama di sini lahu jar majrur wa mulku mubtada muakhar dan lahu mulkus samawati wal ard. Maka mulku mubtada muakhar walahu kadalik khobar muqaddam wa amal amru ma'tuf ala al khalqu. Idan qad yataqaddam al khobar nahu huna lahul khalqu wal amru wa kadalika lahu mulkus samawat. Wa binisbati mulku juga ada pendalilan yang ketiga di dalam surat Al-Maidah. Lillahi mulkus samawati wal ard. I'rabnya pun sama. Lillahi jar wa majrur, khobar muqaddam. Mulkus samawat, mulku mudhaf, wa samawati mudhaf ilaih, wa mulku marfu' li anna mubtada. Berarti lillahi khobar muqaddam, mulku mubtada muakhar, wa huwa mudhaf, as-samawati mudhafun ilaih. Maka di sini memberikan makna juga. Lillahi mulku samawat, hanya untuk Allah kepemilikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dari sini barakallahu fikum, betapa pentingnya kita mempelajari lughatil arabiyah. Dari makna lagi, dari penterjemahan dan pemahaman makna akan lebih detail, akan lebih description, lebih jelas. Karena apa? Karena kita memahami dengan qawaid lughah arabiyah dan balaghah, menterjemahkan tidak sembarang menterjemahkan. Lillahi mulku samawati wal ard, kita terjemahkan hanya untuk Allah saja kepemilikan langit dan bumi. Dan juga lahu mulku samawati wal ard, hanya bagi dia kepemilikan langit dan bumi. Ala lahul khalqu wal amru, hanya bagi dia penciptaan dan pengaturan kepada hamba-hambanya. Maka dari tiga ayat ini menjadi pendalilan tadi yang kita pertanyakan dari faidah, bagaimana pendalilan bahwa tiga sifat rububiyah ini hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala haula al jin wasyayatin, tidak boleh diberikan tiga perkara ini. Maka jangan ada yang mengatakan Habib fulan yang menyembuhkan istri saya, atau Al-Jailani yang memberikan rizki kepada saya, atau mereka orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Husain
yadur fis sama wal auliya yadur fis sama, yang mengatur orang-orang Syiah dari rizki mereka. Ini semua kufur fi tauhid atau syirk fi tauhid ar-rububiyah. Maka inilah kita memahami sekarang. Kaidah di dalam lughatil arabiyah memberikan makna yang dalam, tidak ada sifat-sifat rububiyah yang 3 tadi diberikan kepada makhluk karena 3 ayat tadi. Lahul khalqu ala lahul khalqu wal amru, dan lillahi mulku samawat, lahu mulku samawat. Semuanya dikedepankan khobar dari mubtada. Dan kaidah seperti ini ma'ruf di dalam ilmi lughatil arabiyah seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitabnya Matan Qatrin Nada. Berkata Ibnu Hisham fi jawaz taqdimul khobar alal mubtada wa qala wa qad yataqaddamul khobar nahu fi dari Zaidun. Fa makna fi dari Zaidun fi dari jar majrur wa Zaidun mubtada muakhar. Idan ungdur al-an. Makna fi dari Zaidun yang mudah saja. Fi dari Zaidun dengan kalimat Zaidun fidari berbeda. Zaidun fidari, kamu menyatakan bahwa di mana Zaid ya? Zaidun fidar. Zaid itu di rumah. Namun jika antum berbicara fidari Zaidun bimakna at-tahsir, hanya Zaid saja yang ada di rumah. Beda apa tidak? Idza anta taqul Zaidun fidar, fa Zaid fidar, laisa fi suq, laisa fil masjid. Athbata Zaid bi annahu fidar. Bahwa Zaid itu di rumah. Namun apakah di rumahnya dengan bapak ibunya, dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya? Itu masalah lain. Kemudian dikatakan fidari Zaidun. Maknanya hanya di rumah itu adalah Zaid saja. Paham? Begitupun di sini. Lahul khalqu wal amru. Bagi dia hanya penciptaan dan pengaturan. Berbeda jika mubtada'nya di depan al khalqu wal amru lahu. Maka tidak memberikan makna batasan ataupun limited ataupun pengkhususan. Maka inilah kaidah menjadikan pendalilan bagi kita. Wa hadza taqdim mimma yastahiq at-ta'khir fi ilmil balaghah yufidu bihi al-hasr. Fala hada qala al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, di saat dia mentafsirkan ayat ini, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, di dalam surat Al-Maidah, apa kata Al-Alusi yang beristimbat dengan kaidah al-balaghah tadi? Taqdimu dzarf al-mufid lil hasr. Lillahi mulkus samawati, famaknahu al-khalqu wal mulku wal amru lillahi faqat la li ghairihi. Maka 3 sifat rububiyah ini hanya diberikan kepada Allah saja. Selesai dari definisi tauhid ar-rububiyah dan wajah pendalilannya dan wajah pengkhususannya, dia hanya diberikan kepada Allah. Sehingga faham antum semua tauhid rububiyah apa? Mengesahkan Allah dalam 3 perkara apa saja? Al-khalaq penciptaan, al-amr pengaturan dari hambanya, dan kepemilikan. Maka tidak ada yang menciptakan kecuali Allah dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang mengatur rizki mereka kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki atas mereka kecuali Allah. Maka ini makna tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini dulu diimani oleh kelompok kufar Quraisy. Maka kelompok kufar Quraisy mengimani tauhid ar-rububiyah. Abu Lahab, Abu Jahal. Maka jika kita mendapati ada kaum muslimin seperti orang-orang Syiah mengatakan Al-Husain itu di Irak atau di Iran, jika tersandung, coba anak kita tersandung, apa yang dia bilang? Kalau orang Indonesia awam tersandung, Astagfirullahalazim. Sahal masalah lafaz makharijul huruf azim. Astagfirullahalazim. Sahal. Al-muhim niatnya dia dikembalikan kepada Allah. Nah, maula
atau tersandung Allahu Akbar, atau tersandung Subhanallah. Apa orang-orang Syiah di saat tersandung? Ya Husain. Sahih ada. Ya Husain. Kif ya Husain? Husain sudah meninggal. Pokoknya ya Husain. Faidan ungdur ila tauhid ar-rububiyah. Orang-orang Islam seperti kita, maka tersandung astagfirullah, kembali kepada Allah, au subhanallah, au Allahu Akbar, wa ila akhir. Namun dikatakan ya Husain, ini tauhid ar-rububiyah. Maka mereka dalam permasalahan tauhid ar-rububiyah orang-orang Syiah kufur. Seperti nanti akan kita bahas. Seperti Al-Khumaini dan yang lainnya mengatakan bahwa yang mengatur alam raya ini Imam 12. Jadi sibuk Husain itu dan Fatimah dan Ali memberikan rizki kepada orang-orang Syiah. Itu kebodohan mereka dan mereka lebih kufur daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Iya apa tidak? Karena di dalam surat tadi Yunus, katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa yang menghidupkan dan mematikan. Wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maka orang-orang kufar musyrik mengatakan Allah yang menciptakan kami, Allah yang mempunyai sifat rububiyah. Namun orang Syiah Husain, tersandung pun ya Husain. Karena diberikan sifat rububiyah kepada al-imam mereka yang 12. Paham?